Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, absen 21 dari X10. Saya akan menceritakan tentang meringkas ulang tentang bab 5 mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama berikut teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu yang pertama teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab Saudi melalui jalur perdagangan dan haji. Para pedagang dengan jamaah haji dari Indonesia membawa Islam kembali ke tanah air mereka. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan Persia atau Iran. Pada abad ke-13 Masehi, perdagangan Persia membawa Islam ke Indonesia dan menyebarkan kepada penduduk lokal. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan dengan Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Pedagang Gujarat membawa Islam ke Indonesia dan menyebarkannya kepada penduduk lokal. Teori ini didukung oleh bukti historis yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan antara Gujarat dan Indonesia pada masa itu. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan dengan Cina pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang muslim dari Cina membawa Islam ke Indonesia dan menyebarkannya kepada penduduk lokal. Yang kelima, teori maritim. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut. Para pedagang muslim itu seperti contohnya para nelayan yang berdagang di sana. Selanjutnya perkembangan kesultanan di Indonesia pada abad ke-7 Masehi dengan masuknya Islam ke Nusantara. Berikut beberapa kesultanan yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu Kesultanan Sumatera. Yang itu Kerajaan Sumatera Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi di Aceh. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh, berdiri pada tahun 1496 Masehi di Aceh. Selanjutnya ada Kesultanan Palembang, berdiri pada tahun 1455 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Dan Kesultanan Jawa, Kesultanan Demak, berdiri pada tahun 1478 di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram, berdiri pada tahun 1586 Masehi di Jawa Tengah. Kesultanan Banten, berdiri pada tahun 1524 Masehi di Banten, menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa. Kesultanan Maluku, Kesultanan Ternate, berdiri pada tahun 1257 Masehi di Maluku Utara, menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kesultanan Tidore, berdiri pada tahun 1081 Masehi di Maluku Utara. Kesultanan Sulawesi, Kesultanan Goa, berdiri pada tahun 1300 Masehi di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Sulawesi. Kesultanan Bone, berdiri pada tahun 1300 Masehi di Sulawesi Selatan. Berikut ini beberapa contoh penting dalam sejarah Islam, kerajaan Islam ke Indonesia beserta tahunnya, yaitu Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak yang memerintah pada abad ke-15 Masehi, sekitaran tahun 1400 Masehi. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda, raja kerajaan Aceh yang memerintahkan pada tahun 1607 sampai 1636 dan dikenal sebagai tokoh yang taat agama dan pemimpin yang baik. Selanjutnya yang ketiga, Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja kerajaan Mataram Islam yang memerintahkan pada abad ke-1613 sampai 1645 dan dikenal sebagai tokoh yang mengusir penjajah Belanda. Selanjutnya Sultan Hasanuddin, raja kerajaan Goa yang memerintahkan pada tahun 1653 sampai 1669 dan memimpin melawan penjajahan Belanda. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa, raja kerajaan Banten yang berperang melawan Belanda pada tahun 1680. Selanjutnya Sultan Malik Al-Saleh, dia itu yang pemimpin kerajaan yang memegang teguh, yang taat agamanya.
Selanjutnya Laikai atau Abdul Qahir, Sultan pertama Kesultanan Bima yang memerintahkan pada abad ke-17 Masehi, tepatnya pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Selanjutnya kita berjalan ke bab 10 yang dimana kita mengenal para wali songo. Ya, wali songo anggotanya ada 9. Yang pertama itu Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang menyebar Islam di Jawa, pendiri Masjid Ampel di Surabaya. Yang kedua Sunan Giri atau Sunan Paku, penyebar Islam di Gresik, Jawa Timur, dikenal sebagai Sultan Giri dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia atau di Jawa. Di Jawa. Yang ketiga Sunan Bonang atau Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, penyebaran Islam di Tuban, Jawa Timur, dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Yang keempat Sunan Derajat atau Syekh Maulana Hasanuddin, penyebar Islam di Lamongan, Jawa di Timur, dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan berdakwah yang baik. Yang kelima Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq, penyebar Islam di Kudus, Jawa Tengah, dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, penyebaran Islam di Cirebon, Jawa Barat itu dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, penyebaran Islam di Demak, Jawa Tengah, dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan berdakwah dan yang baik dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, penyebaran Islam di Muria, Jawa Tengah, dikenal memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia atau di Jawa. Yang 9 Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, penyebar Islam di Gresik, Jawa Timur, dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam dan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Mungkin segitu saja dari ringkasan bab 5 sampai bab 10 dari Muhammad Rizky. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Maaf atas atribut Muhammad Rizky tidak lengkap karena masih dicuci oleh orang tua Rizky, dan nanti saya akan menyucinya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.